Timbang persoalan kunut aja satu dengan yang lainnya sampai nggak ke masjid. Padahal yang salah bukan kunutnya, yang salah kurang ilmunya. Ini pernah, kenapa saya sampaikan di sini? Insya Allah enggak ya, enggak beda. Insya Allah enggak di sini. Saya baru datang dari Timur Tengah tuh. Saya punya kebiasaan, saya ajak tuh kerabat saya, kita jalan-jalan. Saya mau safari, pengen lihat masjid-masjid sekitaran. Subuh tiba-tiba saya masuk tuh ke satu komplek. Saya bingung kenapa kok warga kompleknya pada keluar pindah masjid lain. Saya tanya, Bang, ini kenapa pada keluar? Kita belum tahu juga, kita sholat deh. Begitu sholat selesai, saya pikir nggak ada yang aneh di sini. Begitu kita cross check lagi, kenapa Pak keluar tadi? Bid'ah. Bid'ah yang mana ya? Kenapa Pak? Kunut nih. Oh, la ilaha illallah, musibah. Musibah. Ya. Hanya persoalan furu'iyah yang ilmunya sudah jelas. Dari dulu sudah diturunkan, dalilnya jelas. Yang kunut ini dalilnya, yang nggak kunut ini dalilnya. Kalau pilih kunut begini caranya, kalau tak kunut ini caranya. Nyambung ke nabinya begini nih, ini runtutannya. Yang kunut dalilnya dari mana? Buka Sunan Abu Daud, buka kemudian At-Tirmidzi, nyambung kemudian ke Al-Hasan. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bacaannya diajarkan Nabi, yang menyaksikan cucunya Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat doa yang aku bacakan khususnya dalam witir, nanti dipakai sebagian dalam subuh. Ada yang praktekkan di maghrib, hadis Al-Bukhari-nya dipraktekkan nanti kemudian di Maliki, yang memilih versi sebelum ruku, bacaannya menggunakan sir. Imam Syafi'i menggunakan bacaannya dengan jahar, digunakannya kemudian ba'da ruku. Apa bacaannya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya sampai akhir. Kalau tidak pilih itu, ngambil jalur yang kedua. Ketika diturunkan itu, riwayatnya Imam Ahmad, ya, rahimahullah ta'ala, hafal sejuta hadis, muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, turunnya itu riwayat, pada asalnya Nabi berdoa selama sebulan penuh. Di situ memohon kepada Allah untuk menghukum Bani Zakwan, beberapa yang lain, karena menipu, minta disampaikan guru dari Nabi, dikirim 70 orang, ternyata nyampe di Urmaunah, dieksekusi semuanya. Maka Nabi memohon kepada Allah, ya Allah hukum si fulan, sebulan dilakukan, utamanya dalam salat subuh dan maghrib. Maka turunlah Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, engkau tidak punya hak untuk menghukum orang atau memberi hidayah pada orang, engkau hanya mengingatkan saja. Makanya nanti turun ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Maka dari situ Nabi berhenti, tapi mengajarkan kemudian beberapa kalimat kepada cucunya Al-Hasan. Riwayat satu Nabi pernah membacakan, riwayat kedua Nabi tidak melakukan. Imam Ahmad mengambil tidak melakukan, tapi menyimpulkan kunut itu dilakukan kalau ada peristiwa penting saja. Karena sebelumnya Nabi nggak kunut, datang peristiwa itu Nabi kunut. Setelah itu ada riwayat melakukan, ada riwayat tidak melakukan lagi. Kesimpulan Imam Syafi'i, Imam Malik tetap mengamalkan sepanjang ada dalil. Kesimpulan Imam Ahmad, diamalkannya saat ada kejadian besar yang butuh doa dan support besar, seperti kejadian di Palestina sekarang. Dalilnya dua-duanya ada, cuman pilihan saja. Dari dulu nggak ada Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i bid'ah nih. Nggak ada. Dan saya belum pernah dengar sepanjang riwayat Imam Ahmad ngaji ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan gurunya, ikut ke Imam Ahmad. Belum pernah saya dengar Imam Ahmad jamaah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam, begitu kunut Allahumma hdina fi man hadait, kata Imam Ahmad bid'ah. Enggak ada. Jangan potong videonya nih. Sebaliknya Imam Abu Hanifah memilih nggak kunut sama sekali. Makanya di mazhab Abu Hanifah nggak ada kunut. Kenapa? Ngambil riwayat asal, Nabi nggak kunut, selesai. Cuman pilihan aja. Ya. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah meninggal karena wafat tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Ketika tumbuh dewasa berkembang jadi mufti, mendatangi tempatnya, maka muncul dua muridnya,
Dua murid Abu Hanifah masih hidup, namanya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Datang ke situ, bawa murid. Tiba Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad meminta Imam Syafi'i jadi imam pas subuh untuk menghormati tamu dan ulama besar. Silahkan katanya jadi imam. Muridnya langsung komen, menang kita nih katanya. Kebiasaan tuh, guru biasa-biasa, murid pengal. Yang paling kenceng kan biasanya muridnya tuh. Gurunya mungkin biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau ada gurunya juga luar biasa lah ya. Guru kencing berlari, murid udah tuh, kalau berlari kan kemana-mana tuh ya. Ini problemnya. Maka apa yang terjadi? Kata muridnya, kita menang ya. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak baca kunut pada masa itu. Begitu selesai, murid langsung tanya, interupsi itu, guru kenapa tadi nggak baca kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memilih untuk tidak kunut dan dipraktikkan di sini. Disitulah jadi fiqih. Kita di sini ngajinya apa? Misalnya Syafi'i, kunutan tuh. Ketiba kemudian kita datang ke satu tempat yang tidak kunut di situ, imamnya nggak kunut, maka kita pun ikut tidak kunut. Dan jangan sujud sahwi. Karena hadisnya jelas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka semua yang dikerjakan imam, makmum tinggal ikut, pahala ikut. Sebaliknya, antum nggak kunut, datang ke satu masjid, imamnya kunut, ikut kunut. Dan fatwa ulama begitu. Itu yang di mazhab Hambali sekarang di Saudi. Syekh bin Baz rahimahullah sudah meninggal, Syekh Utsaimin sudah meninggal. Fatwanya sama. Kalau imamnya kunut, makmum walaupun dia nggak ikutnya, bukan paham bukan kunut, tetap mengaminkan di belakangnya, ikut imam. Imam, Allahumma hdina fi man hadait, makmum amin. Wa'afina fi man afait, makmum. Dan ustadz pun jangan bawa mazhab sendiri. Ikuti mazhab yang berkembang di daerahnya. Saya ngajar di Malaysia. Malaysia mazhabnya Syafi'i. Saya imamin pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya di Tripoli diangkat jadi amil khutbah. Sana Maliki mazhabnya. Saya praktikkan Maliki. Antum punya pemahaman, datang ke satu tempat di wilayah itu pemahamannya sudah Syafi'i. Antum datang bawa Hambali ya ikut. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Ormas itu bersaudara, saling menyatukan, saling memudahkan untuk membawa nafas keislaman yang baik. Allahumma hdini fi man hadait. NU. Nah, ini yang repotnya tuh. Kalau kunut NU nggak kunut Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada tuh. Dan dua-duanya ormas bagus, nggak ada masalah. Kita doakan untuk saling bekerja sama dan memakmurkan bangsa, itu yang paling penting. Nah, itu ngajinya yang harus diperdalam supaya apa? Pancaran sifat Muhammad kita praktekkan. Ini baru sesama muslim.